Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungi. Ya, kita akan belajar bersama-sama, saudara, tentang satu saudara, karakter kerajaan, saudara, yang Yesus katakan melalui sebuah perumpamaan. Ya, kita akan melihat dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 secara eksposisi. Ya, kita akan melihat perlahan-lahan dan kita akan belajar. Kalau kita visi tahun ini hidup dalam kerajaannya, berjalan dalam kerajaannya, harusnya saudara kita punya ya sifat karakter yang murah hati ini. Nah, tetapi ada lawannya yaitu iri hati versus murah hati. Dan apa dampaknya, saudara ya? Nanti kita akan melihat bersama-sama satu persatu. Kita akan buka. Nah, kita baca Matius 20 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, saudara perhatikan di sini, ya nanti ini dia hanya sepakat hanya karena yang pertama saja, pekerja yang pertama. Ya, selanjutnya tidak ada kesepakatan sedinar sehari. Ya berarti ini harusnya yang pertama ini yang paling qualified, yang paling berkualitas, yang ada bargain power mereka untuk mengatakan upah. Ya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kata penting, kata menganggur di pasar. Ya, yang pagi-pagi tadi ada kesepakatan. Tapi jam 9 tuan ini jalan lagi mencari yang menganggur. Saudara, ya. Lalu ayat yang keempat dan 5, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas, perhatikan, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Mereka tidak ada tawar-menawar. Yang pertama, saudara, 1 dinar. Ya, itu memang upah 1 hari bekerja. Yang kali ini, saudara, sama semuanya. Yang pantas akan aku berikan. Ya, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi, sama yang di atas. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Nah ini saudara, ya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah jadi saudara perhatikan, ya yang terjadi. Perumpamaan ini saudara seorang tuan yang punya kebun anggur, saudara, tidak dijelaskan bahwa tuan ini butuh pekerja, tidak dijelaskan. Tapi bisa juga saudara, orang-orang yang pertama tadi pagi-pagi benar itu adalah kebutuhan yang pertama. Memang dia butuh pekerja. Jadi saudara, ada sebuah kesepakatan bahwa 1 dinar sehari. Nah, berarti ini bisa saja kemungkinan terbesar orang-orang yang pertama ini adalah orang-orang yang tadi saya katakan qualified. Orang-orang yang mungkin saudara orang-orang yang bagus. Mereka memang orang-orang yang pinter, saudara, orang-orang yang pekerja keras. Mungkin bisa ada di yang pagi-pagi benar itu, saudara. Tapi selanjutnya, sisanya saudara, sepertinya Tuhan itu terus mencari yang nganggur, saudara. Ya, coba saudara kita pikirkan bersama-sama, saudara, memang secara cerita kontekstual ini bicara tentang pekerja yang menganggur. Mereka butuh pekerjaan tapi tidak ada satupun yang mempekerjakan. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mulai melihat bagaimana ketika kita berjumpa, coba kita pikirkan. Apakah kita akan bertindak seperti Tuhan tadi? Kalau kita sudah mendapatkan pekerja yang berkualitas, apakah kita akan terus cari dengan siapapun yang mereka akan, walaupun tidak qualified, kita tetap akan pekerjakan? Itu menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali saudara kalau kita menjumpai
satu keadaan kondisi orang yang sama ini ya saudara. Katakanlah saya umpamakan pengemis misalkan. Di pinggir jalan. Ini pengemis satu di pinggir jalan. Itu orang yang lewat itu bisa punya pandangan yang berbeda-beda. Orang pertama bisa lewat, kenapa dia bisa jadi pengemis? Orang itu berpikir mungkin dia pemalas. Ya, dia pikir dasar malas memang. Ya udah, terima aja nasibmu seperti itu. Mungkin ada saudara yang lain lagi dikatakan, oh ini memang gak mau bekerja, ini nggak mau susah, makanya dia jadi pengemis. Ya, oh memang dia ini memang orang yang gak berguna, memang mungkin dibuang sama keluarganya. Atau mungkin dia berkata, di mana keluarganya? Kenapa keluarganya kok gak peduli ya? Harusnya dong keluarganya peduli dengan pengemis ini. Ya kan? Oh memang dia karena kurang berusaha. Ada begitu banyak. Atau bahkan mungkin saudara, ada yang berkata, kasihan ya. Hanya kasihan aja. Kasihan ya. Setelah kasihan ditinggal. Saudara. Ya. Atau mungkin ada juga saudara yang langsung berbelas kasihan. Lalu dia datang dan menolong orang tersebut. Ada begitu banyak. Apa yang ada dalam benak kita? Coba saudara. Ya, kalau kita dalam kondisi keadaan yang sama, kita adalah tuan pemilik kebun anggur. Coba saudara hari-hari ini, kalau kita menjumpai kasus-kasus di sekeliling kita, orang-orang yang mungkin saudara tidak ada harapan. Orang-orang yang mungkin lagi susah sekali saudara dibimbing. Orang-orang yang mungkin saudara susah sekali saudara diajari. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang coba kita pikirkan? Apakah kita berpikir yang sama seperti ini, saudara? Nah, tetapi saudara, coba kita mulai masuk, saudara, dari bahasa aslinya. Kata menganggur di situ sebetulnya bukan bicara jobless saja. Tidak jobless, bukan bicara jobless. Itu lebih parah, saudara, kata yang menganggur itu. Nah, kata menganggur ini, saudara, bahasa aslinya adalah argos. Ya, kalau pekerjaan baik, ergon. Ini argos. Dan saudara tahu artinya argos itu? Orang itu? Berarti kriteria sebetulnya pakai bahasa menganggur tadi. Itu argos itu saudara lihat. Yang pertama adalah malas. Useless. Tidak berguna saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa tujuan. Tidak melakukan apa-apa. Lambat saudara. Itu argos. Bahasa yang dipakai di dalam Alkitab. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa waktu Yesus mencari pekerja itu, saudara, ya, yang kata menganggur. Nah, orang yang pertama kali pagi-pagi benar tidak dituliskan dia menganggur. Tetapi sisanya, saudara, ditulis di situ. Menganggur mereka. Artinya, saudara, mereka adalah orang yang useless, hopeless, ya, tanpa tujuan. Tidak melakukan apapun. Nah, coba saudara. Nah, ini saudara sebetulnya yang ditulis ini tentang melambangkan kita semuanya dulu, saudara. Yesus yang adalah Tuhan, saudara. Ya, yang memiliki kebun anggur. Dan kita sebetulnya adalah orang-orang yang menganggur, saudara, argos. Yang dulu kalau belum ketemu Yesus, sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang useless. Tanpa tujuan. Mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Artinya nggak melakukan apa-apa bukan, loh saya melakukan sesuatu. Artinya nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa untuk orang lain. Kita hanya melakukan untuk diri kita sendiri. Saudara, semua fokusnya adalah diri kita sendiri. Nah, sebetulnya ini kondisi keadaan kita. Dan Tuhan itu datang, saudara, mempekerjakan. Makanya saudara kalau kita lihat bersama-sama, Yesus itu masih mencari. Masih mau memakai kita. Bahkan memberi upah. Bayangkan. Ya, yang harusnya saudara, saya ajak saudara merenung sejenak. Ya. Saya seringkali saudara saya akan tanamkan dalam diri saya. Bahwa kalau saya nggak ketemu dengan Yesus, bahwa seperti keadaan saya sama seperti tadi saudara. Tanpa tujuan, useless, hopeless. Semuanya saudara, itu ada dalam diri saya. Sebelum saya ketemu Yesus. Tapi Yesus kok mau ya? Kok Yesus mau ya mengambil? Kok Yesus mau ya mencari orang-orang yang tanda petik argos tadi saudara. Dia cari tiap 3 jam. Hanya
Hanya 2 jam terakhir, saudara. Yang jam 3 ke jam 5-nya 2 jam. Tiap 3 jam, dia keluar, dia cari orang-orang itu, saudara. Apa harapannya Tuhan itu, saudara? Harapan Tuhan itu cuma satu. Kalau walaupun mereka adalah orang yang hopeless, useless, saudara. Tanpa tujuan. Berharap bahwa Tuhan itu kalau engkau sudah aku pekerjakan, maka kamu akan memiliki tujuan. Kamu akan punya harapan. Kamu akan berguna buat orang-orang lain. Kamu adalah terang dan garam. Bukankah itu gambaran kita sesungguhnya? Dan jangan pernah saudara kita merasa sombong, merasa hebat dalam kehidupan kita. Tapi harusnya sebaliknya. Kalau kita saudara adalah orang-orang yang dipungut seperti itu. Karena Yesus mati buat kita, saudara dan saya. Bahkan dia rela mati, membayar buat semuanya dengan lunas. Layakkah kita mau berbangga diri? Seharusnya saudara, bahkan kita akan memberikan hidup kita kepada Sang Tuhan itu. Untuk melayani dia dengan segenap hati. Dan memberikan hidup kita dengan sepenuh hati kita. Mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Nah saudara lihat. Ya, ini lambang, saudara, bahwa yang pertama perlambang bahwa ini yang terjadi pekerja-pekerja. Jangan melihat dulu ke orang lain. Ayo kita lihat diri kita sendiri semuanya. Tanpa Yesus kita itu bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa, saudara. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Seandainya kita menemukan orang-orang. Jadi saudara, semuanya itu harus kembali begini, saudara. Bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan, baru kita bisa merespon kepada orang. Selama kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, saudara tidak akan bisa membagikan kebaikan Tuhan. Oke? Ya, jadi setelah saudara saya jelaskan bahwa ini loh, Yesus itu sampai begitunya ya. Tuhan itu sampai cari orang-orang semuanya. Lah bagaimana saudara dengan kita? Saudara dimanapun kita berada hari ini. Engkau berjumpa dengan orang-orang yang useless, hopeless, tanpa tujuan. Saudara, engkau begitu sulit sekali, saudara, engkau mengucapkan apapun tidak pernah didengar. Apakah kita mencari atau mengabaikan orang tersebut? Kita mau menerima atau menghakimi dia? Atau bahkan kita memberi kesempatan atau membuang orang-orang tersebut? Saudara, kalau Yesus saja beri kesempatan, mana berani kita nggak memberi kesempatan, saudara? Kalau Yesus saja mau terima, berani-beraninya saudara kita menghakimi, bahkan mungkin menolak. Kalau Yesus saja mencari, masa kita mengabaikan? Harusnya saudara, kalau kita mengalami hal yang sama, kita akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Coba dipikirkan, ini salah satu. Saudara. Kalau kita mau berjalan dalam kerajaannya, maka ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana ketika engkau menjumpai orang-orang di sekelilingmu yang tidak ada harapan? Apa yang kita lakukan? Jika saudara mengatakan, kok saya cuek ya? Saya nggak merasa apa-apa. Bertobat saudara. Harusnya kita mulai peduli. Bukan karena kita hebat atau apapun. Karena kita pun sebetulnya sama. Mengalami hal yang sama seperti mereka dulu. Sebelum kita berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara. Selanjutnya adalah ayat 8 adalah ujian respon. Nah, saudara perhatikan ini. Ini menarik. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya. Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Hingga mereka yang masuk terdahulu. Dibalik, saudara. Loh kenapa kok dibalik? Harusnya kalau nggak dibalik itu aman. Betul nggak? Ya. Yang pagi dipanggil dulu, saudara. Kasih aja 1 dinar, suruh pulang. Dia nggak ngerti lagi, saudara. Selanjutnya mau ngasih berapa itu terserah. Tapi ini sama tuannya menarik. Dibalik, saudara. Mandornya ngomong gini. Panggil mulai yang terakhir. Jadi mereka melihat, saudara. Ya, ini adalah ujian respon. Dengar baik-baik, saudara. Di dalam kehidupan kita seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu hal untuk melatih kita. Bukan karena dia nggak sayang. Kadang-kadang saudara itu menguji kita dan kita sebagai tahu. Oh ternyata aku mampu, aku berhasil menang. Oh ternyata aku gagal di area itu. Ya,
masalah itu nggak pernah salah. Tapi respon kita terhadap masalah itu membuat kita benar atau salah. Amin. Ya. Jadi respon kita terhadap masalah. Jadi jangan pernah salahkan masalah itu, saudara. Kita harus berespon. Kalau respon kita benar, kita jadi benar. Kalau respon kita salah, kita jadi salah. Bahkan untuk kita melihat respon itu mesti harus ada sebabnya yang Tuhan izinkan. Ya, ada hukum sebab akibat. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Masalah diberikan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melihat responnya bagaimana sih? Ya, bagaimana respon kita? Tetap mengucap syukur, bersungut-sungut, marah, kecewa. Nah, kadang-kadang saudara, masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, masalah tidak pernah salah. Jadi jangan salahkan masalah. Yang penting saudara, ngomong kiri kanan, jangan buat masalah, ngomong gitu aja saudara. Ya, masalah boleh ada, tapi jangan buat masalah saudara. Masalah sudah banyak ngomong gitu. Ya kan? Ya, jangan buat masalah. Tapi kalau masalah itu ada saudara, ujian respon. Dan sebetulnya umpan ini saudara, langsung ditangkap loh saudara, langsung ketahuan di perumpamaan ini. Dia tunjukkan, ya, coba kita lihat ya, ujian respon. Ya, ada 5 golongan pekerja saudara, yang pagi-pagi benar. Nah ini saya katakan pagi-pagi benar ini nggak ditulis jam berapa ini. Tapi yang jelas saudara kalau pagi-pagi benar itu berarti ada sesuatu hal yang terjadi. Lalu setiap 3 jam ini mulai kata menganggur itu mulai pukul 9, 12, ya. Jadi jam 3 sampai jam 5 itu semua ada tulisannya sama ditulis, menganggur. Yang dicari adalah pengangguran. Yang pagi-pagi benar tidak ditulis pengangguran. Ya, berarti ini ada sesuatu compare antara, berarti 20% lawan 80%. Ya. Nah, lihat komentarnya sekarang saudara. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang terakhir saudara, ya, mereka baru bekerja 1 jam saja, nanti tulis. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat apa? Lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada Tuhan itu. Nah, saudara, di sini saudara sengaja Tuhan itu lihat, oke. Yang paling sore kasih dulu. Nah mungkin setelah dikasih saudara mereka lihat 1 dinar. Wah berarti kalau kita seharian bekerja lebih dari 1 dinar berarti. Berharap seperti itu, ternyata dikasih 1 dinar semua saudara. Wah ini saudara mulai bersungut-sungut saudara. Enggak cuma bersungut-sungut, ini lihat katanya. Dikatakan mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dikatakan gitu. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, dia ceritakan penderitaannya dia. Berharap saudara, nih lihat, beda 1 jam saja saudara. Kami 8 jam. Ya, mulai pagi-pagi benar, mungkin lebih dari 1. Ya, mungkin lebih dari 12 jam itu. Ya. Kalau pagi-pagi jam 5, berarti kemungkinan 13 jam bekerja. Ya kan? Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, kesepakatan ini hanya mereka yang untuk pagi-pagi benar. Enggak ada toh? Nanti sudah lihat enggak ada kesepakatan yang lainnya. Yang lainnya katakan sepantasnya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Wow, sengaja. Aku mau kasih sama, terserah aku. Ya dikatakan begitu. Ya, kesepakatan kita adalah 1 dinar. Nah, saudara kalau melihat responnya tentunya akan berbeda sekali, saudara, dengan yang menerima 1 dinar, apalagi yang kerjanya 1 jam. Wow, saudara. Ini definisi iri hati. Iri hati itu gini definisinya bagus kan. Dosa kecemburuan atas berkat-berkat dan pencapaian orang lain. Jadi nggak terima. Kalau orang mencapai sesuatu dalam kehidupan dia nggak terima, saudara. Dia iri. Ya.
terutama kenikmatan rohani dan kemajuan kerajaan Kristus yang diberikan secara cuma-cuma dan penuh kasih karunia kepada umat Allah. Saudara, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Sebetulnya pekerja, 5 golongan pekerja itu pun juga melambangkan bahwa kita nggak pernah tahu. Siapa sih yang bertobat duluan, siapa yang terakhir, kita nggak pernah tahu. Saya bertobat usia 21 tahun, saudara. Saya menganggap bahwa itu sudah terlalu tua waktu saya bertobat. Karena saya punya teman-teman yang mungkin bertobat usia 15 tahun. Saya berpikir, saudara, seandainya saya bertobat 15 tahun, mungkin kesempatan saya lebih besar. Itu saya berpikir. Saudara. Tapi yang namanya Smith Wigglesworth, itu bertobat di usia 55 tahun. Baru bertobat, saudara, 55 tahun. Itu pun baru bertobat, yang namanya Smith Wigglesworth itu, saudara, tidak bisa baca. Begitu bertobat, dia baru diajarin baca sama istrinya. Dia seorang tukang ledeng, saudara. Dan hasil buku hari ini yang ditulis, khotbah-khotbahnya ditulis, saudara. Diajarkan di sekolah teologi. 55 tahun dia. Ya. Dan dia membangkitkan orang mati. Banyak orang mati dibangkitkan. Itu Smith Wigglesworth. Usianya 55 tahun, saudara. Waktu saya baca buku itu, saya 55 tahun, kok keren gini ya? Berarti harusnya 21 waktu saya bertobat. Harusnya saya harus lebih keren dong. Ternyata enggak juga, misalnya gitu. Bagaimana dengan mereka yang bertobat usia 15 tahun? Belum tentu juga. Tergantung bagaimana kita merespon. Nah ini lihat saudara di sini. Apakah kita punya kecemburuan? Apakah kita punya ketidakpuasan? Dan lain sebagainya. Nah makanya coba lihat ini saudara. Ini iri hati ciri-cirinya, saudara perhatikan. Ini akan membunuh kita. Bahkan nanti saudara kita akan akhiri dengan bahwa iri hati itu membalikkan keadaan. Ya, iri hati itu ini suka membandingkan. Ya, dia suka bandingkan. Kenapa dia begitu? Kenapa kok begini? Ya, pelayanan pun juga begitu. Kenapa kan pelayanan? Kenapa begini? Enggan mengakui kesuksesan orang lain. Nggak terima, saudara. Kalau ada orang yang lebih baik. Padahal nilai kita adalah empowering value kita. Artinya apa saudara? Kita harus berani mengakui kehebatan orang lain. Salah satu nilai. Saudara. Ya, kita harus berani mengakui bahwa ada orang hebat. Ya, kamu lebih hebat. Orang yang berani mengakui adalah orang yang lebih hebat. Ya. Sering mengeluh dan merasa tidak puas. Tidak bisa mengucap syukur. Setiap kali ketemu isinya adalah keluhan demi keluhan. Bahkan saudara suka mencari kelemahan orang lain. Ya, hati-hati ya saudara. Kalau jawatan saudara adalah profetik. Ya, yang tidak dewasa lagi hati-hati saudara. Ya profetik itu kalau nggak dewasa saudara nggak bertumbuh. Yang dia lihat cuma benar dan salah. Tapi memang dia tajam saudara. Itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan. Karena begitu yang dilihat adalah kelemahan. Tapi benar, setiap kali ketemu dengan orang dia tahu ini kelemahannya, ini kelemahan ini, kelemahan ini. Tapi akhirnya saudara setelah kelemahan, dia mencoba membandingkan, sebab sudah dia tidak berani mengakui semuanya, bahkan mungkin dia saudara mengcompare dengan dirinya, jangan-jangan saudara kita bisa terjebak jadi menghakimi, atau mungkin bahkan kita jadi iri dengan orang itu. Merasa kurang dari orang lain, saudara. Kurang, ya namanya cemburu, iri hati, saudara. Merasa kurang dari yang lain. Hati-hati. Saudara, kalau ini mulai muncul dalam kehidupanmu, ini yang membuat kita gak jadi murah hati ini, saudara. Ya, karena murah hati itu melepaskan. Iri hati itu mengambil semuanya. Ini kebalikannya, saudara. Kalau orang iri hati pasti gak mungkin murah hati. Jadi hati-hati ya, kita melihat bersama-sama, melihat sebuah potret kondisi, keadaan, iri hati. Nah, ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, makanya saudara, di sini mulai diangkat kata murah hati. Kenapa saudara? Dia mau kasih berapapun terserah. Mungkin keadaannya akan berbeda ketika yang pagi-pagi benar itu tidak bersungut-sungut. Ya, walaupun itu tidak bisa diartikan apapun. Tetapi kita hanya bisa, saya cuma berpikir seandainya yang pagi-pagi benar tadi ikut bersuka cita, mungkin akan berbeda kondisi keadaannya. Ya, tapi karena mereka iri, bersungut-sungut, komplain,
marah saudara, dengan atas nama keadilan, apalagi saudara, hati-hati. Loh, itu kan tidak adil. Loh, kalau saudara baca kasih karunia itu, terserah yang memberi kasih karunia. Bahkan Tuhan pun ngomong sama Musa loh. Aku mau berbelas kasihan kepada siapa, itu terserah aku. Aku mau bermurah hati kepada siapa, itu terserah aku. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan bukan dari hasil usahamu. Dia ngomong begitu. Terserah. Dan kalau hari ini saudara kita melihat bagaimana Tuhan bekerja atas setiap kita. Itu betul-betul terserah Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur, kita hanya bisa bersuka cita bersama-sama. Ini murah hati, saudara. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Murah hati adalah respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Selama kita tidak bisa merespon anugerah keselamatan dalam kehidupan kita, gak mungkin saudara kita masuk dalam sebuah karakter kerajaannya yaitu murah hati. Jadi yang pertama saudara, makanya perjamuan kudus itu penting. Kenapa kita terus mengingat korban Kristus? Kenapa kita perlu mengingat saudara keselamatan, anugerah keselamatan yang diberikan dalam hidup kita? Kenapa saudara kita perlu pikul salib terus? Itu untuk mengingatkan kembali bahwa Yesus mati buat kita. Yesus itu memungut kita di tempat, kita ini kain kotor, di tempat sampah. Saudara kita diambil, dilayakkan, saudara. Untuk mengingatkan kembali. Dan kalau kita bisa menghayati itu, atas anugerah keselamatan itu, maka saudara kita baru dikatakan murah hati, respon kita terhadap orang-orang sekeliling. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kenapa kita tidak mau tolong orang lain? Tapi kalau kita nggak pernah menyadari ini, saudara, dan kita akan merasa kurang, maka yang muncul bukan murah hati, tapi yang muncul adalah iri hati. Saudara, murah hati tak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Nah saudara lihat ya, kalau kita udah ditolong saudara, maka kita harus berpikir gini, bagaimana saya bisa tolong sekarang kok gitu. Bukan gini, saya ditolong, puji Tuhan saya akan lakukan semua. Enggak, kalau saudara terima berkat, harusnya yang benar saudara, orang yang murah hati saudara. Kalau engkau menerima berkat, maka engkau berpikir, berkat ini harus aku alirkan kemana? Harusnya begitu dong. Kalau saudara menerima kebaikan, harusnya kebaikan ini engkau teruskan kepada setiap orang yang kau jumpai. Harusnya semua mengalami yang sama. Itu murah hati, saudara. Makanya kalau orang punya murah hati ini, saudara, dia akan berjalan dan kerajaannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau Tuhan mau pakai, dengan cepat sekali dia akan pakai. Ya kita sebagai saluran. Murah hati berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain. Karena tak kuasa meninggalkannya. Siapa mau belas kasihan? Lambaikan tangan. Mau punya belas kasihan? Semua mau ya? Saudara tahu nggak konsekuensinya kalau saudara ngomong mau belas kasihan itu? Belas kasihan itu tidak enak sekali, saudara. Tidak nyaman loh, saudara. Tuhan tuh ajar saya tentang belas kasihan itu waktu papa saya sakit. Dan itu jelas-jelas, saudara. Ya, waktu papa saya masih hidup, saudara, dan sakit itu, papa saya suka makan. Dia suka masak. Jadi seringkali, saudara, kalau saya hari Sabtu, kadang-kadang datang saya ajak keluar makan bareng. Senang sekali papa saya makan. Kalau dia makan, dia lihat makan enak itu enak, saudara. Tapi begitu semenjak dia sakit, sudah kena kanker pita suara, nggak boleh, saudara. Makan itu nggak boleh yang ada micin ya atau MSG, pokoknya pengawet nggak boleh semua. Nah makanya kalau saya pernah ajak di mall, kalau mau makan saya tanya. Dan sebagian kalau mall-mall seperti itu nggak ada, saudara. Mereka ngomong, bisa nggak saya minta yang tanpa pengawet, tanpa vetsin, tanpa apa? Oh nggak ada Pak, nggak bisa. Dan akhirnya setelah itu saya nggak pernah, jarang, ya udah makan di rumah. Karena kalau dimakan seperti itu tambah parah. Tapi saudara kalau saya pelayanan keluar kota, saya diajak makan enak terus, saudara. Dan saudara tahu, di situ saya tahu rasanya belas kasihan. Waktu begitu saya diajak makan pelayanan, mau makan, saudara. Tiba-tiba yang teringat papa saya. Dan tiba-tiba saya sedih. Makanan yang enak jadi nggak enak, saudara. Saya tinggal diam. Kok nggak bisa ya?
Saya masih ingat satu kali di Pandegajaya juga diceritain awal-awal berdiri, saudara. Waktu orang tua kumpul semua, saya nggak tahu sih namanya anak itu siapa ya. Saya nggak tahu apakah ada di sini juga, saya nggak tahu. Tapi waktu dia makan, saudara, Pandegajaya makanannya sederhana sih, tapi ada sayur, ada semua. Waktu dia makan, saudara, tiba-tiba dia nangis. Terus ditanya, kenapa kamu nangis? Jawabannya gini, saudara, yang membuat waktu itu saya selalu ingat. Saya diceritain Devi, cerita ke saya, kok ada kisah seperti itu. Dan aduh, dia nangis ngomong gini, saya makan, ini makanan enak, dia ngomong gitu. Waktu dia mau makan, saya teringat adik-adik saya sama orang tua saya nggak pernah bisa makan seperti ini. Itu belas kasihan. Artinya saudara, kita punya kesempatan untuk menikmati yang baik, tapi kita memutuskan untuk tidak menikmati itu. Itu belas kasihan, saudara. Jadi jangan dipikir, oh saya kasihan. Oh, lain kasihan, saudara. Kasihan dengan belas kasihan itu berbeda. Karena kasihan itu ada batasnya. Belas kasihan tidak ada batasnya. Kasihan itu selalu untuk orang yang lebih rendah dari kita. Nggak mungkin kasihan lebih tinggi dari kita, oke? Kan nggak mungkin, saudara. Yang kuliah ngomong, aku kasihan sama temanku, IP-nya lebih tinggi sama. Temenmu yang kasihan sama kamu, jangan dibalik, loh ya kan? Kalau kita kasihan sama teman kita karena dulu IPK-nya jelek, mungkin 2,1 misalkan gitu kan, ya kan? Dan satu kali begitu IP-nya dia 3,5, saudara, hilang kasihannya itu, oke? Hilang, saudara, nggak mungkin tetap kasihan. Saya tetap kasihan sama kamu terus, ya enggak, terbalik sekarang. Ya kan? Dulu dia 2,1, saudara 3,00. Saudara kasihan sama 2,1. Begitu dia jadi 3,5, berubah kasihannya. Dia yang kasihan sama saudara. Gak bisa saudara, saya tetap kasihan sama kamu. Oh enggak. Tapi belas kasihan itu tidak peduli. Walaupun IP kamu 1,00, engkau masih bisa belas kasihan sama orang yang IPK-nya 4,00. Tahu saudara? Itu belas kasihan. Walaupun saudara enggak bisa makan, engkau bisa berbelas kasihan kepada orang yang hidup mewah. Itu belas kasihan. Bukan kasihan. Oke. Nah, jadi sudah lihat ya. Belas kasihan itu sampai seperti itu. Tidak pandang bulu. Ya. Murah hati itu kesediaan untuk menerima dan memaafkan. Oke, jelas. Murah hati adalah kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan. Lihat. Memaafkan, mengampuni. Saudara, itu murah hati. Makanya seringkali murah hati itu juga memberi kepada orang yang kita nggak sukai. Itu murah hati. Ya. Nah, ini saudara perhatikan. Akibat iri hati. Itu ditutup dengan ayat ini yang menarik. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apakah ini menjadi sebuah, apa ya saudara, semacam platform atau mau nggak mau semua terjadi? No, enggak. Ini kisah khusus ini saudara. Makanya Tuhan itu berkata, makanya yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terakhir. Kenapa saudara? Karena yang terdahulu itu iri hati. Sementara yang terakhir saudara itu berubah, sikapnya berubah. Yang terdahulu saudara kalau dia tetap mengucap syukur, dia memandang bahwa iya, saudara perlu tahu secara histori, sejarah, orang-orang yang disebut kata menganggur itu adalah orang-orang yang memang betul-betul dia miskin, tidak bisa makan. Kalau dia tidak diupah sehari itu, tidak bisa makan. Tapi ternyata saudara, orang yang pertama pagi-pagi benar tidak peduli dia. Mau bisa makan, tidak makan, dia mengatasnamakan keadilan. Dia nggak punya belas kasihan. Makanya dia menjadi terkemudian. Harusnya kalau dia memahami, oh dia lebih butuh. Harusnya dia boleh lebih banyak daripada saya. Maka yang terdahulu tetap menjadi terdahulu. Ini berbeda saudara, yang ini bersungut-sungut, tetapi yang ini saudara, yang terima 1 dinar itu mesti saudara tidak menduga. Karena kan Tuhan tadi ngomong, ayo ikut kerja, aku akan berikan sepantasnya. Seandainya saudara, dia nggak diberi 1 dinar, setengah dinar aja, itu sudah bersuka cita. Tapi waktu dia terima 1 dinar, hanya bekerja 1 jam, sudah tahu responnya dia. Ini perbedaan respon yang membuat dia menjadi terkemudian, saudara. Menjadi terdahulu akhirnya. Dari yang terkemudian menjadi terdahulu dia. Kenapa? Begitu dia terima, mungkin dia akan bertanya, Tuhan, betul Tuhan kasih saya 1 dinar? Ya,
Kamu terima 1 dinar. Tuan, tapi saya cuma bekerja 1 jam. Ya, aku mau beri kamu 1 dinar. Kok Tuan baik banget? Gak apa-apa, karena aku mau beri kamu. Maka bentuk ucapan syukur dan dia rasa kebaikannya itu akan memicu dia untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan itu. Makanya dia berkata, yang terakhir saudara akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi terakhir. Kenapa? Hanya karena respon kita. Iri hati akan membalikkan semua keadaan kita. Yang harusnya kita menjadi terdahulu, menjadi terakhir akhirnya. Hati-hati. Pilihan ada dalam kehidupan kita. Mau murah hati atau iri hati. Itu pilihan. Silahkan memilih saudara. Kalau kita bisa memandang semuanya bahwa kebaikan Tuhan dalam setiap orang itu adalah kebaikan yang kita rasakan. Semakin kita bisa melihat orang tersenyum, kita ikut tersenyum. Nah, itulah gaya hidup kerajaan. Kita bersyukur melihat orang lain bersyukur, jangan dibalik. Ya. Kita menangis ketika melihat orang menangis, jangan dibalik saudara. Kita menangis melihat orang bersyukur. Dan kita bersyukur melihat orang menangis, jangan dibalik. Harusnya saudara, kalau ada orang menangis kita ikut menangis. Kalau ada orang bersyukur, kita ikut bersyukur. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Dan dia tahu apa yang akan diberikan dalam hidup kita. Tidak peduli, tidak ada ukuran apapun. Amin. Itu pilihan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Engkau terus Tuhan berbicara kepada setiap kami dan Engkau sempurnakan. Bila sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk mengambil bagian untuk semuanya itu. Dalam nama Yesus. Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungiku dengan terang wajah-Mu, dan ku saksikan kebaikan-Mu melimpah. Ku mau diam di bait-Mu ya Tuhan, ku kan kuatkan dan teguhkan hatiku, selalu berharap hanya kepada-Mu. Ku kan aman